Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, karena menjaga kesehatan itu penting bagi kita semua. Nah, jumpa lagi bersama Kak Hanif di sini, tentunya di Edukasi Pendidikan. Nah adik-adik, untuk kali ini Kak Hanif akan membahas materi tentang pelestarian dan menjaga lautan. Nah, adik-adik sudah mulai penasaran bukan tentang materinya? Yuk, ikuti video pembelajaran bersama Kak Hanif. Dan jangan lupa bersenang-senanglah, karena belajar itu menyenangkan. Nah, tahukah adik-adik, ada 5 wilayah laut dunia yang paling terpenting. Yang pertama itu adalah Lautan Atlantik. Yang kedua ada Pasifik. Dan yang ketiga ada India. Kak, kok ada 3? Tadi katanya ada 2. Ada 5. Nah, 2-nya mana? Nah, 2-nya itu adalah Laut Antartika di Kutub Utara. Dan yang satunya itu adalah Laut Atlantik yang ada di Kutub Selatan. Nah, tahukah adik-adik semua manfaat lautan? Nah, apa sih Kak manfaat laut itu? Manfaat laut yang paling utama itu adalah menyediakan oksigen. Kenapa Kak menyediakan oksigen, bukan hutan? Nah, seringkali kita menganggap bahwa hutan tropis adalah sumber utama oksigen. Padahal kenyataannya adalah hutan hujan hanya bertanggung jawab atas 28% oksigen yang ada di bumi. Sedangkan lautan bertanggung jawab atas 70% tersebut. Nah, tidak peduli seberapa jauh kita hidup di lautan, dari setiap 10 tarikan nafas yang kita ambil, nah 7 berasalnya yaitu dari laut sendiri. Nah, adik-adik semua, apabila dilihat dari segi luasnya, tahukah adik-adik luas lautan yang ada di bumi ini berapa? Nah, lautan itu menguasai bumi ini sebesar 71%, yang berarti seluas 361,1 juta kilometer persegi. Hal ini disebabkan karena sejak awal mula bumi terbentuk, planet ini diliputi oleh lautan. Sehingga bumi juga dikenal sebagai planet air. Nah adik-adik, sekarang lautan dipandang sebagai tempat sampah ini. Nah, bukan sebagai penunjang utama. Gimana sih kakak-kakak yang lain atau adik-adik yang lain yang sering membuang sampah sembarangan? Jangan dong ya. Nah, banyak sih kita ketahui mengenai hewan laut yang mati disebabkan menelan sampah plastik yang disebabkan oleh kakak-kakak ataupun adik-adik yang tidak bertanggung jawab. Nah adik-adik, dikutip dari Jambek Al dan Indonesia itu merupakan penyumbang sampah di laut terbesar kedua, sebesar 3,2 juta setelah Cina. Kak, dampak yang ditimbulkan oleh laut itu apa? Ataupun yang ditimbulkan oleh sampah laut? Nah, dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik itu berbentuk mikro, yang diantaranya adalah terancam kehidupan dan keselamatan oleh biota laut ataupun hewan-hewan yang ada di lautan. Pada tahun 2014, diperkirakan ada 15 hingga 51 triliun partikel mikroplastik yang mengambang di lautan dunia, dengan berat utamanya 93.000 dan 236.000 ton. Nah, adik-adik semua sudah mulai mengerti bukan mengenai pelestarian dan juga menjaga lautan? Nah, untuk selanjutnya, adik-adik semua yang ada di rumah akan ditemani oleh Mr. Ocean, di mana Mr. Ocean ini adalah asisten dari Kak Hanif sendiri. Nah, untuk terakhirnya, nanti kita ketemu lagi ya untuk babak terakhir. Dadah! Lautan menutupi sebagian besar permukaan bumi, dan lautan sendiri sebagai rumah bagi jutaan ekosistem hewan laut. Tidak mengherankan jika manusia sangat membutuhkan lautan.
Namun sayangnya, laut yang kita cintai ini sudah cukup lama menderita karena ulah manusia itu sendiri. Diprediksi sekitar 8 juta ton sampah berakhir di lautan setiap tahunnya. Sampah plastik yang mengotori lautan kita, mikroplastik, bagian utama dari masalah ini. Mikroplastik adalah potongan-potongan kecil plastik yang berasal dari plastik yang lebih besar yang telah lama di lautan dari waktu ke waktu. Hewan laut sering memakan mikroplastik karena ukuran yang kecil dan plastik yang mengandung bahan kimia beracun yang dapat meningkatkan kemungkinan penyakit dan mempengaruhi reproduksi. Hal ini pun mengancam kehidupan jutaan hewan laut. Setelah menelan mikroplastik, anjing laut dan bahkan hewan laut lainnya mungkin menderita selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum mereka mati. Dibuktikan dengan diberitakan di media elektronik bahwa terdapat paus sperma terdampar di Kabupaten Wakatobi. Lebih parahnya lagi, ditemukan sampah seberat 5,9 kg di dalam perut paus sperma tersebut. Di antaranya adalah botol, penutup galon, sandal, bungkus mie instan, gelas minuman, tali rafia, karung terpal, dan kantong kresek. Halo adik-adik, ketemu lagi kita bersama Kak Hanif ya. Nah, adik-adik semua, bagaimana pembahasan mengenai Kak Ocean atau Mr. Ocean? Menyenangkan bukan? Jadi adik-adik sudah mengerti apa itu dampak yang terjadi oleh pencemaran oleh lautan. Nah itu adik-adik, baiklah, semoga apa yang Kak Hanif dan juga Kak Ocean ini sampaikan bermanfaat bagi adik-adik yang ada di rumah. Nah, stay tune, jaga kesehatannya adik-adik, dan taburkan kebaikan di segala tempat, terutama di lautan. Jangan duduk dan menunggu, keluar sana, rasakan hidup, sentuh matahari dan benamkan dirimu di lautan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semua.